Justru kadang-kadang pada saat kita di ujian yang paling berat, manusia meninggalkan kita. But you know who stays? Allah. And Allah knows everything. Allah tahu setiap kesedihan kita, Allah tahu setiap kerat kesabaran kita, Allah tahu betapa beratnya kita bahkan untuk bangun di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, nah, kalau mau bertawakal, tawakal sama Allah. Jangan tawakal sama manusia. Sehingga dalam ujian terdalam yang tadi, bahkan ketika nggak ada satupun manusia yang mau nolongin kita, yang mampu menolong kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama aku Azka di Bincang Isu. Dan kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu kita yang Masya Allah. Sudah berapa kali nih Teh Karin kesini Teh? Nggak tahu nggak Insya Allah. Ya, alhamdulillah ini seneng banget Azka ketemu Teh Karin. Meskipun this is our first time meeting ya Teh ya. Insya Allah. Tapi aku udah gak sabar ngobrol sama Teh Karin karena I'm an old followers of yours. Jadi aku kayak Azka ngobrol sama Teh Karin ya dari Teh Karin, terus aku kayak oh my god Teh Karin, it's such a great Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan worth it dan mudah-mudahan yang terpenting barokah ya. Amin, saya pasti sih Teh. Insya Allah. Insya Allah, betul ya, Insya Allah. Insya Allah. Oke. Nah Insya Allah hari ini kita bakal ngebahas tentang dilematika yang sering dihadapi ya Teh oleh generasi Azka terutama. Sebenarnya semua generasi pasti punya dilematika ya Teh. Tapi kebetulan yang sekarang lagi booming banget itu tentang QLC nih Teh, tentang angkatan generasi kita yang banyak ngerasa hilang arah gitu, atau bahkan ngerasa banyak gagal gitu ya di umur-umur keemasannya, karena umur 20 tahun kan biasanya jadi umur-umur yang paling dilulukan ya supaya kita mulai produktif gitu. Nah, di antara segala apa ya, masa quarter life crisis, juga kegagalan yang mungkin terus berulang gitu ya Teh. Sebenarnya ketika kita melalui masa-masa berat itu, apa sih hal yang pertama kali harus kita lakukan supaya kita bisa tetap bertahan Teh? Jadi Teteh biasanya kalau ngobrol apa-apa tuh ditarik dulu ya tentang konsep dasarnya, berkenaan tentang mau itu quarter life crisis, kayak mau itu kemudian nanti by the way ada motherhood crisis ada lagi ya setelah life after 30 and then kayak never ending crisis gitu ya. Karena memang ya pertama-tama kita harus paham bahwa yang namanya ujian ya, ujian itu bagian dari hakikat kehidupan gitu. Allah Subhanahu wa taala udah bilang ya sama kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan mati, menciptakan hidup untuk kita gitu. Salah satunya memang untuk menguji kita. Jadi wajar kalau kemudian kehidupan kita itu akan selalu ada ujiannya, entah itu kemudian ujian tadi ya, kayak kegagalan-kegagalan, atau misalnya ujian-ujian quarter life crisis dengan segala kebingungannya. Ketika kemudian baru lulus nih, opsinya banyak, tapi di satu sisi membingungkan ya. Jadi kan lucu ya gitu. Begitu lulus itu opsinya tuh kayak luas, never ending list gitu. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Tapi kemudian di sisi yang lain juga kebingungan yang bertambah-tambah, ditambah lagi kalau misalnya adik-adik yang baru lulus mungkin ya, saking banyaknya pilihan, saking banyaknya tontonan di media sosial, membuat kayak mempertanyakan gue sebenarnya ada di jalan yang benar gak sih? Bener banget ya. Aduh gitu ya, kayak mencari-cari kan ya. Dan sebetulnya ujian itu ya bagian dari kehidupan. Nah, yang diuji apa? Allah tuh mau ngelihat respon kita, amalan terbaik yang kemudian kita hasilkan seperti apa. Bukan tentang jenis ujiannya, tetapi respon kita seperti apa. Itu udah jadi hakikat dari ujian gitu ya. Baik ujian itu ujian yang menyenangkan, yang kita sukai dalam tanda petik, tapi kita nggak sadari, boleh jadi ya. Maupun ujian yang dia hidden gitu. Ujian yang menyenangkan misalnya yang sering orang nggak sadari itu ujian kesenangan malahan ya. Cepat dapat kerja ya, cepat lulus, cepat ketemu jodoh, cepat punya anak, cepat punya rumah, cepat punya kendaraan, cepat punya ini, cepat punya itu. Ujiannya apa? Dia bisa tetap taat nggak? Dia sadar nggak bahwa apa yang Allah karuniakan itu tuh murni dari Allah loh, bukan dari kekuatan dia. Kadang-kadang itu tuh halus banget ya, ketika everything in life was put together gitu ya, semuanya kayaknya udah yang perfect banget gitu. Manusia itu mudah banget dia terjatuh kepada ujub, takjub kepada dirinya sendiri. Dia ngerasa bahwa
Oh lihat nih, ini karena gue hebat, ini karena gue dulu belajar rajin, ini karena gue dulu begini, ini karena gue dulu begitu. Nah kadang-kadang orang nggak ngerasa ya bahwa itu adalah bagian dari ujian. Ada juga yang orang diuji dengan yang sekarang mainstream ya gitu ya, itulah yang disebut ujian kesulitan ya, kayak tadi sulit untuk lulus, sulit untuk dapat kerja, sulit untuk dapat jodoh, dalam tanda petik ya, sulit untuk punya anak dan sebagainya. Walaupun kalau kita kembalikan lagi kepada hakikat takdir ya, sebetulnya bukan sulit, memang belum rezekinya, memang belum waktunya, memang belum kehadirannya gitu ya. Nah di Quran surah Al-Baqarah ya ayat 155 itu, nah ini yang sebetulnya jarang Teteh bahas ya, sekarang Teteh bahas ya. Allah itu menggunakan bahasa ya, ini Teteh untuk memastikan, Teteh buka ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 155, bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang ujian itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Jadi bisyai'im minal khaufi, jadi dari sedikit ketakutan. Enggak semua ketakutan kita itu diuji. Itu salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. We are scared of so many things in life. Banyak hal yang, coba deh, masing-masing dari kita itu pasti punya ketakutannya sendiri-sendiri. Allah nggak uji semuanya tuh sekaligus ke kita gitu. Tapi Allah ambil cuman sedikit aja bagian dari itu. Wal ju'i, sedikit dari kelaparan. Mungkin ada yang kelaparan sebentar ya, hanya gara-gara hujan dan lagi mesen GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu ya, drivernya nggak ada gitu. Itu kan remeh-temeh gitu, tapi dalam tanda petik ada seperti itu. Ada yang kemudian kelaparannya itu benar-benar kayak the people of Gaza gitu, saudara-saudara kita di sana, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan pahala berlipat ganda, kesabaran, kekuatan, dan Allah karuniakan kemenangan gitu ya untuk mereka. Jadi bervariasi. Ada juga yang kemudian Allah bilang kekurangan harta, kekurangan jiwa, tapi semuanya itu diawali dengan bisyai'in, artinya cuma sedikit. Artinya dari sekian banyak yang orang riwah kan, berat banget nih ujian ini. Coba kita lihat dari perspektif keseluruhan, sebetulnya yang Allah ambil itu cuma sedikit ya, yang Allah uji itu cuma sedikit banget gitu, sehingga yang kita miliki, yang Allah karuniakan itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala ambil. Lagi pula gitu ya, sebetulnya yang dibilang tadi gagal, yang dibilang cita-cita yang tidak tercapai, atau yang dibilang rezeki yang luput, atau kesempatan yang hilang, sebenarnya nggak ada loh satupun yang hilang. Karena hak kita itu cuman taat, itu hak kita di kehidupan dunia. Itu yang kadang-kadang manusia itu lupa gitu ya. Jangankan manusia, mungkin kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita tuh nggak berhak menuntut Allah apapun. Karena kita ini adalah hamba. Yang namanya hamba saya disuruh apa kerjain. Kita sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan tuh untuk sabar, untuk taat, untuk bersyukur, untuk tawakal, bukan menuntut kan. Ya nggak ada perintah bahwa kamu harus menuntut usia sekian begini gitu, atau kamu usia sekian harus begitu, itu kan nggak ada. Nah kadang-kadang kita lupa bahwa ya memang hidup kita adalah milik Allah, takdir kehidupan kita itu juga kemudian diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Emang kita punya apa yang bisa dijadikan alasan untuk menuntut Allah, hidup kita nih harus begini dan begitu gitu ya. Ya kita nggak punya apapun itu gitu. Nah di Quran surah Al-Baqarah yang tadi ini sempat dibahas di podcast yang satunya lagi, cuman waktu itu nggak terlalu panjang ya. Allah Subhanahu wa taala mengakhirinya dengan sebutan wabasyiris shabirin. Beritakanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Nah ini juga sebetulnya salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ujian, mau itu quarter life crisis, mau itu kegagalan yang berulang kali, mau itu cita-cita yang tidak juga tercapai, apapun lah itu gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berikan itu sebagai salah satu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan pahala yang tanpa batas. Itu janjinya Allah di Quran surah Az-Zumar ayat 10. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan sabar ini spektrumnya luas banget. Orang banyak ngebayangin kalau sabar itu harus dapat ujian musibah yang besar, baru namanya sabar. Salah satu yang bikin jatuh cinta banget sama Allah itu adalah ketika Rasulullah SAW tuh menyampaikan yang artinya, tidaklah seorang hamba merasakan kelelahan, kesedihan,
bahkan kemudian sampai kena tusuk duri, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kesabaran itu bukan hanya tentang sesuatu yang grand, yang kayak musibah atau misalnya gagal perkara yang besar, bahkan hal kecil bahkan juga hal-hal ya, kecil rutinitas keseharian kita. Jangan kita pikir misal ya, apalagi di dunia yang serba sibuk sekarang ya, capek rasanya kadang-kadang ya, kayak mau bangun tidur aja tuh capek mulu ya tiap saat kayak udah, kalau udah malam tuh udah siap tidur tuh, begitu ke kasur naruh bantal tuh yang akhirnya setelah every single thing ya gitu ya. Kayak Fatimah tuh nanya, kan dia bilang, kata Fatimah anak teteh yang bungsu ya, dia bilang katanya, Umi, Fatimah kalau masuk surga, Fatimah mau makan makanan di situ enak nggak, katanya gitu. Enak. Fatimah mau makan apa? Mau makan bayam kayak gitu. bayam, masya Allah. Bayam. Terus dia nanya, terus kalau Umi di surga mau ngapain? Umi mau tidur. Sampai apa ya, walaupun di surga mah nggak ada kelelahan ya, tapi itu hanya sebagai bahasa apa ya, hanya untuk menunjukkan ya subhanallah, memang hidup kita itu akan ada kelelahan-kelelahannya, tapi hatta sesederhana kelelahan yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita ya, dan mudah-mudahan kelelahannya in a good way lah. Lelah dalam beramal, buat yang mahasiswi ya lelah ngerjain tugas, lelah belajar, buat yang bekerja ya lelah dalam melayani masyarakat, bermanfaat bagi umat gitu ya, yang ngafalin Al-Quran, lelah mengulang-ulang ayat terus gitu, yang ngurusin rumah, ngurusin anak, yang mencari nafkah, ada sekian banyak amal-amal solih yang itu memang mengeluarkan energi gitu ya. Itu aja tuh sama Allah Subhanahu wa taala dihargai, menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Apalagi kalau sesuatu yang besar, apalagi kalau sesuatu yang berat, apalagi kalau sesuatu yang kita tuh kerasa luar biasa sulit sekali untuk melepasnya gitu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bentar lagi bulan Zulhijjah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan diuji dengan apa? Diperintahkan menyembelih anaknya sendiri gitu ya. Dan ketika beliau akhirnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesederhana, dalam tanda petik sesederhana, karena beliau tahu persis bahwa anak itu bukan milik beliau ya, Allah Subhanahu wa taala gantikan ya dengan kurban, dengan kurban, lalu dengan apa, hewan ternak. Dan kemudian di dalam Quran surah As-Saffat itu ya, Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dengan menyampaikan bahwa ini adalah ujian yang nyata. Jadi memang sampai selevel Nabi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, sampai sekian demikiannya gitu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala sayang. Dan di surga nanti akan ada tempat-tempat khusus yang untuk orang-orang yang bersabar tadi gitu. Yang bukan hanya bisa si tempat khusus tadi, yang dia nggak bisa dicapai hanya sekedarnya, bukan berarti remeh-temeh ya, hanya dengan sekedar sholat, hanya dengan sekedar baca Al-Quran. Itu kan sesuatu perkara yang besar. Sholat itu perkara yang besar, baca Al-Quran itu perkara yang besar, tahajud itu perkara yang besar, puasa itu perkara yang besar. Tapi kebaikan dari ibadah-ibadah itu akan terwujud dari kebaikan akhlak. Jadi salah seorang syaikhah ya dari US ya, beliau menyampaikan Haifa Yunus kalau salah, suka dengar gak? Syaikhah Haifa, pokoknya itulah gitu ya, insyaallah. Jadi beliau itu memberikan nasihat ya, kata beliau, salah satu tanda bagusnya, baiknya ibadah kita itu akan terwujud dalam kebaikan akhlak kita. And that's definitely what the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam taught us gitu ya, bahwa kebaikan kita itu akan terlihat dari kebaikan akhlak kita. Nah, akhlak itu bukan hanya sekedar mengucapkan salam atau tersenyum, walaupun itu juga perkara-perkara besar, tapi yang salah satu penting banget akhlak yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita itu kan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji itu akhlak kita gimana sama Allah? Kita bisa nggak terus berbaik sangka sama Allah? Kita bisa nggak terus berharap sama Allah? Kita bisa nggak sabar seperti yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan ujian-ujian tadi gitu ya, kita sabar menjalaninya sepenuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya kata Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 155 tadi, ada lanjutannya di ayat 157-nya ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kuncinya kalau
ada ujian tadi, kita sabar, dapat 1 ampunan, kedua dapat rahmat, ketiga dapat petunjuk. Itu udah paket komplit untuk kita hidup tenang dan bahagia selama-lamanya dalam tanda petik ya di dunia gitu. Dan insya Allah bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kenapa? Kita mau masuk surga itu kita butuh banget ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Quran surah Al-Fat ya, Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang menang itu mereka yang mendapatkan ampunan. Kadang-kadang kita lupa, kita ngebayangin orang yang menang itu yang dia punya lulus kesuksesan lah. Kesuksesan segala dalam perkara-perkara duniawi. Betul. Jadi which is kalau dilakukan di jalan kebaikan bagus gitu ya. Cuman karakter atau kriteria yang paling urgen ketika kita bicara tentang orang yang menang adalah orang yang mendapatkan ampunan. Dan itu tuh menunjukkan betapa memang Allah tuh maha adil. Baik mereka miskin maupun kaya, ada yang diuji dengan kesenangan maupun dengan kesedihan, diuji dengan kelapangan, dengan kesempitan. Yang terpenting mereka sama-sama mendapatkan ampunan, maka insya Allah kita bisa menang. Tadi ya, sabar. Jadi ketika sabar, Allah karuniakan ampunan kepada kita gitu. Dan itu sebaik-baiknya. Sebaik-baik gitu. Bukan hanya ampunan, Allah karuniakan rahmat. Rahmat itu kan betul-betul kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala atas kita. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi sih sebenarnya yang kita butuhkan di dunia ini? Bukan hanya dikasih rahmat, kemudian dikasih petunjuk. Nah, kalau kita misalnya tadi diuji, kemudian kita bersabar, dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, maka jalan keluar itu akan terlihat gitu. Jadi boleh jadi kadang-kadang si kebingungan tadi ya, Teteh nggak hanya ngebahas quarter life crisis lah, karena Teteh I'm part of millennial. Jadi berbicara juga untuk para sudah irrelevant generasi itu selalu relevan by the way. Okay. I don't wanna scare you. Tadi nggak mau nakut-nakutin, tapi ujian itu adalah sesuatu yang nggak akan pernah tidak akan pernah berhenti ya, gitu. Selalu akan berubah-ubah. Akan berubah-ubah, bisa kadang dia bertambah gitu, kadang dia berubah bentuk dan sebagainya. Itu hakikat kehidupan dunia. Tapi tadi gitu, Allah bilang sabar sama Allah, dikasih petunjuk gitu ya. Sehingga ketika dikasih petunjuk tadi sama Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu akan terlihat jalan-jalan keluarnya gitu ya. Yang awalnya ngerasa stuck akhirnya terbuka. Makanya Teteh sering bilang tuh, boleh jadi ya kadang-kadang sebenarnya masalahnya itu sederhana, tapi jalan keluarnya tidak diperlihatkan kepada dia karena dia kemudian tidak sabar dan dia berburuk sangka. Bener sih Teh. Iya ya, kadang kita ngerasa sebuah hal yang kecil tapi ngerasa besar banget gitu, karena mungkin kita belum husnuzon sama Allah. Dan tadi Aska benar-benar ini banget sih Teh, apalagi pas Teh bilang ketika kita diuji, sebenarnya itu terlepas apapun ujiannya ya, baik menurut orang itu besar ataupun kecil, Allah tuh lagi mau lihat bagaimana akhlak kita kepada Allah. That one hits me so hard karena sampai sekarang gitu ya, Aska ngelihat akhlak itu adalah suatu bagaimana kita terhadap orang gitu ya. I never thought about that point of view. Jadi itu sebuah hal yang sangat membekas gitu kan. Akhlak seorang hamba. Betul itu ini banget sih Teh. Dan perihal akhlak kepada Allah nih Teh, kan selain ketika kita diuji kita perlu sabar gitu Teh, seringkali bahkan belum nyampe titik sabar gitu, kita tuh sudah kalang kabut karena kita terkungkung perasaan takut gitu, karena mungkin kita dihadapkan misalnya dengan satu hal yang tidak pasti, dengan satu hal yang bikin kita ngerasa badai dunia ini luar biasa banget nih, gue hidupnya paling berat lah gitu. Dan kita udah terkungkung rasa takut dan susah banget gitu boro-boro sabar gitu, kita jadi naudzubillah ya, mungkin jadi suuzon sama Allah, bahkan susah gitu untuk menumbuhkan husnuzon gitu. Gimana sih Teh supaya ketika kita sedang dikungkung badai kehidupan itu tuh kita tetap bisa berhusnuzon sama Allah? Jadi I'll take my time ya, insya Allah. Kita coba perlahan-lahan. Jadi yang pertama ya, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala itu mengaruniakan kepada kita ujian, cuman ada kalanya memang ujian tuh berat banget. Itu sebuah keniscayaan. Ini ada di Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 214. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti
yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu, yakni mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan gitu ya. Bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wazulzilu ya, menggunakan sesuatu yang mengguncangkan. Jadi ujiannya itu sesuatu yang mengguncangkan. Di ayat yang lain tuh zilzalan syadida gitu bahasa yang digunakan, guncangan yang dahsyat. Sampai kemudian hatta yaqula rasul, sampai kemudian rasul dan orang-orang yang beriman tuh berkata, mata nasrullah, kapan nih datangnya pertolongan Allah. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingin kita ingat bahwa boleh jadi ada titik-titik tertentu dalam kehidupan kita yang memang ujiannya tuh luar biasa berat gitu. Bahkan di hadapan di dalam kehidupan Rasulullah SAW ada ujian-ujian tuh yang memang berat banget gitu ya. Ketika Rasulullah SAW kehilangan ditinggal Khadijah radhiyallahu anha bersama di tahun yang sama beliau kehilangan pamannya, itu kan sesuatu yang sangat-sangat berat gitu ya. Ketika menghadapi perang Badar, itu kan perang pertama ya, jumlahnya sangat-sangat sedikit. Sampai kemudian bergetar jatuh ya kain beliau itu, saking kemudian beliau bergetar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga balik lagi ke konsep yang tadi, cuman bedanya kalau yang tadi adalah ujian itu memang sesuatu keniscayaan dia akan ada. Yang sekarang kita pahami adalah ya ada kalanya si ujian yang silih berganti tadi itu memang ada ujian-ujian yang memang mengambil bagian yang berat banget dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita tuh bertanya-tanya, ini kapan ya datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menariknya adalah kalau kita buka kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ya, ada begitu banyak kisah para nabi atau para rasul yang ujiannya tuh sangat-sangat gak biasa. Kayak misalnya contoh gitu, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan diguncang dengan sesuatu yang sangat-sangat berat ya. Udah mah dibully gitu waktu masih kecil gitu ya. Lalu kemudian ketika dilempar ke dalam sumur lalu diangkat, kirain bakalan ditolong, nggak taunya dijadiin budak gitu kan, diperjualbelikan. Kebayang nggak sih harga diri terus gitu ya, dari yang awalnya anak seorang nabi gitu diperjualbelikan sebagai seorang budak, lalu kemudian difitnah ya, udah mah dirawat baik-baik, kemudian difitnah, dimasukin ke dalam penjara. Dan ada satu momen di dalam Al-Quran tuh diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tuh hampir aja akan keluar. Ya, ini ketika temannya kemudian menanyakan sesuatu. Ini kan singkat cerita ya, enggak, kita bukan mengkaji sirah gitu. Singkat ceritanya adalah temannya ini menanyakan sesuatu, lalu Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kalau udah keluar, tolong sampaikan perihal tentang aku supaya aku dikeluarin. Itu kebayang nggak harapannya? Setelah sekian tahun di penjara, aduh kayaknya nih bakalan keluar. Teteh ngebayangin mungkin seperti itu, sudah berharap gitu. Tapi ternyata setan menjadikan lupa. Dan kemudian bertahun-tahun di dalam penjara. Dan itu adalah seorang manusia yang mulia, seorang nabi yang ganteng banget gitu ya sampai sekarang. Disukai lah oleh orang-orang pada saat itu. Lalu kemudian dalam tanda petik direndahkan sampai serendah-rendahnya. Penjara itu kan tempat orang yang bermaksiat, tempat orang yang jahat, difitnah sampai sebegitunya. Kebayang gak rasa malunya kayak apa? Dan itu tuh bertahun-tahun. Kalau kita baca kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam tuh kita tidak menemukan ada keluhan di sana. Artinya mau diuji sampai segimanapun itu gitu ya, beliau itu tetap husnuzonnya itu betapa kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin pertamanya. Kita harus ingat bahwa dari sekian banyak ujian yang silih berganti, boleh jadi akan ada ujian-ujian yang betul-betul mengguncangkan kita sampai kemudian kita berpikir, ya Allah, kapan ini datangnya pertolongan Allah gitu. Mata nasrullah gitu. Kapan datangnya jalan keluar, kapan datangnya kemudahan yang dijanjikan, karena kata Allah kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu ya. Nah, itu sejauh mana kita kemudian yakin dan benar-benar yakin ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ketika kita kembalikan tadi yang poin keduanya ya, gimana caranya gitu. Yang salah satu yang favorit teteh, kan kalau cara tuh kan banyak ya, kita bisa milih mau dari perspektif yang mana nih dari Al-Quran gitu. Salah satu cara yang suka teteh pakai buat kebutuhan teteh pribadi ya, ketika ada guncang-guncangan seperti itu atau ujian-ujian dan sebagainya, teteh akan mengingatkan diri teteh sendiri tentang hakikat dunia.
dunia yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hadid ya. Quran surah Al-Hadid itu surah ke-57. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ya. Terus ketahuilah, ilmuilah kata Allah. Ilmuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurauan, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ini 5 hal ini. Makanya di 5 hal ini banyak kita lihat di masyarakat gitu kan ya. Berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Tapi kemudian Allah sampaikan nih perumpamaannya seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu tiba-tiba jadi kering, kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Itu kayak ibarat dunia ya. Manusia itu mengejar dunia, tahu-tahu ajalnya datang hilang semuanya gitu ya. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Di akhirat nanti ada 2 nih pilihannya. Akhirat azab yang keras gitu ya. Yang satunya lagi adalah ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi sungguh gitu ya, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi ketika kemudian ada ujian-ujian seperti tadi itu, mindsetnya adalah oh ya hidup itu cuman sebentar gitu. Seberat-beratnya kita hidup di dunia itu jauh lebih berat kalau misalnya menghadapi ujian di api neraka. Ya, Teteh berhenti dulu karena itu perkara yang berat gitu loh. Jadi ketika misalnya ujian datang, nggak ada pilihan untuk kemudian putus asa gitu. Putus asa itu sifatnya syaitan ya. Itu setan itu berputus asa ketika dinasehatin sama Allah, bukannya minta ampun gitu kan, malah ngoyo gitu kan. Udahlah karena saya udah sesat ya udah saya sesat aja. Itu kan dia berputus asa dari rahmat Allah. Beda sama Nabi Adam alaihissalam, ketika dikasih tahu dia beliau itu salah, beliau langsung minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya gitu. Sehingga nggak ada kata berputus asa ya. Emang kalau misalnya nih ada ujian yang tadi ya, ini boro-boro mau sabar teh gitu ya, ini udah bingung, ada begitu banyak ketidakpastian, nggak tenang dari arah kanan kiri depan belakang lah ibaratnya gitu ya. Terus mau ngapain? Mau bunuh diri gitu. Bunuh diri dosanya besar. Di dalam Islam nggak boleh kita bunuh diri. Berputus asa itu godaan setan. Setan tuh yang paling mau banget kita untuk kita kemudian berputus asa ya. Makanya di salah satu ayat yang sering banget diulang-ulang ya, Quran surah Az-Zumar ayat 53 itu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah gitu. Sehingga ya memang nggak ada pilihan untuk itu gitu. Emang kalau misalnya nggak mau menghadapi ujian itu mau ngapain? Mau pergi kemana coba? Mau pergi ke bumi yang mana? Misalnya ya, nggak suka diuji sama Allah. Oke, nggak suka. Terus mau gimana? Mau ngapain? Mau pergi ke pohon manapun, bersembunyi ke balik pohon manapun, itu adalah pohon milik Allah. Mau pergi ke ujung dunia manapun, itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mau pergi ke planet manapun, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada pilihan gitu. Nggak ada pilihan kecuali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teteh sering nyampein di mana-mana ya, when you hit the rock bottom, there is no other way except up. Jadi kalau misalnya kita udah jatuh banget ke lubang terdalam, kan kita bicara tentang ujian yang berat tadi, zilzalan syadida gitu. Udah sampai ke bawah dan dasarnya itu bukan lagi tanah, itu udah batu dasarnya. Emang mau gali kemana lagi? Emang mau kemudian masuk ke lubang yang mana lagi? You have nowhere to go gitu. Except up tadi, kecuali ke atas. Ke atas maksudnya apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. And kita tuh nggak akan bisa pergi kemana-mana dengan berputus asa. Tapi kalau misalnya kita mau melangkah, 1 langkah aja dulu, istirahat gitu ya. And then take another. Istirahat lagi, and then take another. Insya Allah gitu ya, soon or later kita itu sudah akan berpindah tempat dari yang awalnya tadi apa ibaratnya tuh penuh dengan segala ketidakpastian, akhirnya mulai muncullah sepercik cahaya gitu ya. Ketidakpastian ini kan sesuatu yang sangat-sangat menguji, karena manusia itu senang sesuatu yang udah jelas. Ya, kayak kita nih mau pergi kemana, cek dulu map ya. Nggak mau cek Gmaps dulu ya. Cari semua jalannya. Cari ya. Kita ngecek dulu nih estimasinya sampainya berapa lama gitu kan ya.
because we need some assurance gitu. Kita butuh kayak semacam jaminan gitu ya. Oke, ini sekian. Orang yang kuliah gitu, dia butuh certain level of assurance lah. Saya kalau kuliah di sini ngambil jurusan ini, kemungkinan peluangnya masa depannya pekerjaan ya, opportunity setelah ini apa. Orang yang mau nikah butuh assurance kan, ya nggak, dia nikah sama siapa, even yang ta'aruf sekalipun dia ngobrol dulu, bukan yang kemudian beli kucing dalam karung kan gitu ya, ngobrol dulu dan sebagainya. Ngedidik anak gitu juga, kayak mikirin gitu ya pada saat ngedidik anak, ini ngedidiknya pakai metode apa, cara apa. Kita kayak manusia ini tabiat dia pengen sesuatu yang terlihat, dia pengen sesuatu yang ada wujudnya dan terlihat dengan pasti tadi gitu ya, supaya dia kemudian ngerasa tenang. Di dalam Islam kita diajarkan bahwa ketenangan itu bukan datang dengan memastikan sesuatu itu pasti ada, tapi ketenangan itu datang karena kita tahu pasti ada Allah Subhanahu wa taala yang memastikan semuanya baik-baik aja. Itu yang membedakan. Karena akan ada, ya seperti yang Azka tadi bilang, akan ada masa-masa yang di dalam hidup tuh nggak tahu ini kemana gitu. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu tahu nggak berapa tahun lagi di sana, nggak tahu gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat menempatkan Hajar dan Ismail ya di Bakkah, kan nggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi disitulah kemudian kekuatan keimanan, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memastikan semuanya akan baik-baik saja, kan itu kalimatnya Hajar ya, yang insya Allah kita bahas di podcast berikutnya gitu. Jika ini adalah perintah Allah, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami gitu. Jadi kita bisa nggak menyampaikan itu kepada diri kita, kalau memang ini ujiannya datang dari Allah itu nggak akan mungkin memberikan ujian yang melebihi dari kesanggupan kita. Allah nggak akan mungkin memberikan ujian yang tidak ada jalan keluarnya. Allah Subhanahu wa taala nggak akan memberikan ujian untuk menzolimi kita. Dan semangatnya tadi ya, innamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, cuman sebentar. Yang hakikinya apa? Yang jadi kabar gembira yang wabasyiris sabirin tadi, surga. Makanya di ayat berikutnya, di ayat 21-nya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Kalau mau berlomba, jangan sama yang dunia tadi. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi gitu ya. Jadi ketika ada ujian tadi, ingatnya bahwa kan sama Allah SWT dijanjikan surga. Mau seberat-beratnya di dunia itu, emang hidup berapa lama sih gitu ya? 60, 70, 80. Itu tuh sebentar banget. Pertolongan Allah itu dekat, surga itu dekat. Sementara surga itu selama-lamanya. Kita punya dua pilihan gitu ya. Kita mau mengambil jalan taat untuk percaya sama Allah, untuk berbaik sangka sama Allah, untuk optimis karena Allah, bukan karena kekuatan kita gitu ya. Atau kita mau menyerah, putus asa, ngikutin setan gitu ya. Yang which is nggak enak juga anyway gitu kan ya, ngikutin setan dan putus asa itu kan nggak enak ya. Yang sekarang di medsos suka diromantisasi. Somehow generasi kita itu meromantisasi segala kesedihan dan keterpurukan. Yang harusnya kita romantisasi itu adalah optimisme gitu ya. Tawakal itu seorang muslim itu harusnya seperti itu. Nah, itu pilihan kita mengambil jalan yang mana. Kalau kita mengambil jalan taat ya, kembali kepada Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memastikan ya semuanya itu berjalan baik-baik saja gitu. Maka insya Allah yakin Allah tuh akan mengaruniakan ketenangan di dalam hati kita. Bukan hanya ketenangan tetapi juga tawakal gitu ya. Tawakal itu kan optimis. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan yang terbaik. Kayak burung, itu kan analogi yang digunakan Rasulullah SAW ya. Kalaulah kalian itu bertawakal tuh seperti burung ya. Burung itu berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Padahal burung itu terbang di atas. Makanannya ada di bawah tanah, nggak kelihatan. Tapi ya berangkat dan kemudian pulang dalam keadaan kenyang karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti mencukupkan, menjamin rezeki urusan-urusan hambanya gitu. Itu yang ya harapannya kita sebagai seorang muslim itu betul-betul melatih diri kita untuk yakin sama Allah. Nah, terakhir nih, tadi kan Azka bilang ketidakpastian. Nggak jelas gitu. Ya kita berusaha dan sebagainya, tapi kok
nggak jelas, nggak tahu mana yang berhasil, mana yang jadi, ada begitu banyak ini, begitu jadi banyak ragu itu. gitu teh untuk bisa terus maju karena we never know. Nggak pernah tahu kan ya. Nah, disitulah nilai mahalnya sebuah iman gitu, karena di Quran surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ya, Quran surah Al-Baqarah ayat kedua ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, ayat ketiga punten ya, ayat ketiga kata Allah Subhanahu Wa Taala alladzina yu'minuna bil ghaib ya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Nggak kelihatan. Allah tuh nggak kelihatan, Allah tuh nggak bisa kita pegang, bahkan nggak kita dengar secara langsung. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di surga gitu ya. Dan itu by the way itu salah satu quote-nya Teh Konit ya, itu dibuka WA tuh, buka di profilnya yang menuju pertemuan dengan Allah. Ya, Masya Allah emang. Nah, jadi memang ketinggian iman tadi memang membutuhkan keyakinan terhadap yang gaib gitu, dimana kita terus aja berusaha. Justru itu ujiannya. Betul, gitu ya, ujiannya justru di sana gitu ya. Kalau misalnya ibaratnya gini deh Aska ya, hujan, sekarang hujan, terus saya bilang gue percaya sekarang hujan, itu bukan kepercayaan, bukan keimanan. Emang realnya hujan gitu. Gak ada ujian, gak jelas gitu ya. Tapi keimanan kita itu memang diuji dengan sesuatu yang nggak terlihat ya. Ini ketika kita tetap berusaha walaupun semua arah rasanya tidak menunjukkan solusi ya, belum ada jalan keluar ya, tapi kita terus aja kemudian berusaha karena kita yakin gitu di akhir dari usaha kita atau di pertengahan usaha kita Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menunjukkan jalannya gitu. Yakin nggak kita? Percaya nggak kita? Kayak tentang pahala sabar gitu. Kenapa sih orang susah sabar? Karena pahala sabar tuh nggak kelihatan. Nggak ada yang misalnya gue sabar nih terus buka notifikasi dari malaikat kan ngasih tahu dapat pahala sekian gitu, nggak ada gitu. Tapi kita butuh keyakinan bahwa oh iya ya gitu, saya yakin bahwa ketika saya bersabar ini Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat gitu ya. Emang itu mungkin susah ya Teh, karena kayak kalau kita beramal ma'ruf kan kerasa tuh kita melakukan sebuah kebaikan gitu. Betul. Ada satisfyingnya gitu. Gimana kalau sabar? Disitulah nilai sebuah tawakal ya. Ini tadi malam Teteh baru ngisi kajian ya, Teteh buka ya, ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surah Asy-Syu'ara ya 217 sampai dengan 220. Teteh senang banget sama ayat ini, dan ketika bikin slide ini terus kayak mewek gitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya dan bertawakallah ya, jadi serahkan hasil itu sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kalau kita mau tawakal, mau meletakkan harapan, mau meletakkan nasib kita, serahkan sama Allah yang memang betul-betul kenal dan tahu kita gitu. Kadang-kadang manusia itu karena di sekelilingnya adalah manusia yang lain ya, dia mengharapkan itu dukungan tuh dari manusia yang lain. Masalahnya dalam ujian yang berat tadi, justru pada saat ujian yang berat biasanya manusia ninggalin kita. Manusia pergi semua, betul. We're alone. Justru kadang-kadang pada saat kita di ujian yang paling berat, manusia meninggalkan kita. But you know who stays? Allah. And Allah knows everything. Allah tahu setiap kesedihan kita, Allah tahu setiap kerat kesabaran kita, Allah tahu betapa beratnya kita bahkan untuk bangun di pagi hari. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, nah, kalau mau bertawakal, tawakal sama Allah. Jangan tawakal sama manusia, sehingga dalam ujian terdalam yang tadi, bahkan ketika nggak ada satupun manusia yang mau nolongin kita, yang mampu menolong kita itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. And entah bagaimana caranya, sesuai janji Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala urusan-urusannya. Insyaallah gitu ya. Allah alam. Allahu Akbar. Ya Allah. Insyaallah ya. Ya Allah Teteh, I don't know, rasanya tuh speechless ya. Aku ngerasa, apalagi terkait kenapa sih kita perlu berharap sama orang gitu ya Teh, tadi sebagai penutupnya. Dan ya karena sebenarnya hanya Allah yang ada untuk kita ya. Itu yang sering kali kita tuh
Aska sendiri pun ya teh, seringkali kalau lagi di masa-masa gitu tuh ngerasa ya Allah aku sendirian. Yang sering Aska doa gitu ya kalau lagi ngerasa terpuruk banget, ya Allah aku takut sendirian. Padahal kan selalu ada Allah ya. Astagfirullahaladzim. Dan apa namanya, ketika melalui masa itu teh, yang Aska rasain ya, dan mungkin banyak juga teman-teman kita di sana ketika melalui masa-masa berat, selain mencari ketenangan gitu ya teh, sabar itu sendiri itu kan jadi suatu hal yang bahkan kadang aku bingung sih teh, ini sampai kapan sih kita harus sabar gitu. Jadi kayak ya Allah ini aku udah sabar nih, tapi kan aku juga bingung, ini aku lagi sabar nggak sih gitu, sampai kapan harus sabarnya. Jadi gimana sih teh cara kita bersabar dengan benar gitu teh dalam melalui masa-masa itu? Jadi yang pertama ya, kalau ditanya tentang sampai kapan sih harus sabar, sampai ajal kita datang. Insya Allah. Ya Allah. Nah, ngebayanginnya jangan berat. Karena Allah udah janji, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu dan telah kami ringankan beban yang ada di atas pundakmu. Ya, alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini tuh bikin berat ya, memberatkan punggungmu. Itu kan kata Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita, misalnya ketika Teteh tadi jawab, itu kan jawabannya singkat, padat dan jelas. Sampai kapan sabar? Ya sampai ajal datang gitu. Ya, tapi ketika membayangkannya berat, biasanya itu karena tawakalnya sama diri sendiri. Ya tadi, aku ngerasa berjuang sendiri. That's actually one of the frequently asked questions. Teteh ngisi kajian tuh udah berapa tahun gitu. Itu salah satu yang sering banget keluar statement itu. Saya ngerasa berjuang sendiri. Yang sandwich generation, saya ngerasa berjuang sendiri. Harus ngurusin orang tua, adik dan sebagainya. Yang kemudian udah punya anak, saya ngerasa berjuang sendiri karena ngurusin anak begini begitu. Enggak kayak yang katanya raised by a village gitu ya di zaman kita sekarang gitu. Ada yang kemudian tadi gitu contohnya, pada saat dia diuji dengan ujian yang sangat-sangat berat, justru teman-temannya meninggalkannya. Itu tabiat manusia gitu ya. Tapi ya satu hal, ketika mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jawaban Allah. Alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu. Makanya kalau kita pikir, kok bisa ya para nabi dan rasul itu dengan ujian yang luar biasa, mereka itu jadi hamba-hamba yang bersyukur. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam di Quran surah An-Nahl tuh salah satu sebutannya abdan syakur, seorang hamba yang sangat kuat dalam syukurnya gitu ya. Yang kalau kita perhatikan dalam kehidupan sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagian kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana yang kalau terjadi sama kita bisa kita lalui, akan kita syukuri gitu, bukan hanya lalui, syukuri gitu kan ya. Ngapain ya teh? Betul gitu. Akhirnya memang harus dan itu kan sesuatu yang tidak akan gimana ngejelasinnya, dia nggak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang hanya mendengar. Dia harus dirasakan sama orang-orang yang betul menjalankannya. Ya ini ketika kembali sama Allah, yang awalnya berat, beban, ujian, bahkan orang-orang di sekitarnya tuh bilang, gila lo ujiannya lo berat banget. Tapi ternyata orang yang diuji tuh kemudian ngerasa, saya ngerasanya lapang, saya ngerasanya tenang, saya ngerasanya kemudian saya bisa menghadapi ini gitu ya, saya bisa menjalani ini gitu ya. Dan terutama kayak tadi ya, misalnya manusia meninggalkan dan sebagainya gitu. Tapi ketika sama Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah gitu ya, ringan. Semuanya akan jadi ringan, semuanya akan jadi lapang. Yang mungkin orang lihatnya kok nggak ada hubungannya ya, dia rajin ngaji, dia rajin tahajud, dia rajin belajar, dia belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu, kayak nggak ngasih solusi, tapi ternyata dengan hati yang lapang, yang tadi pertama kali banget dibilang, hati yang lapang akhirnya dia sabar, bisa, dan ketika sabar akhirnya jalan-jalan itu akan terlihat gitu ya, insyaallah. Jadi memang harus optimis dan tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. So we have clear mind gitu ya setelah tenang. Bismillah bismillah. Nah kalau misalnya nih teh, kan oke lah, ada yang orang diberikan ujian yang luar biasa, itu memang itu ujian dari Allah untuk menguji kesabarannya. Tapi kan ada juga ya teh ya, ada juga, apakah saya juga ya ada juga kesabaran atas ujian yang diberikan, mungkin atas tingkah laku kita gitu teh, atas dosa-dosa kita di masa lalu gitu ya. Dan
it's definitely extremely hard to face, dan bukan hanya terkait gimana sabar, tapi kadang guilty-nya, ngerasa emang gue layak sih dapat undian, kan ngerasa kayak gitu kan, jadi campur aduk gitu, rasanya tuh susah banget gitu teh. How do we have to cope with that? Gimana sih cara kita ya melewati itu gitu teh? Teteh bisa membayangkan like the guilt is eating you alive. Perasaan rasa bersalah itu ya. Belum lagi kalau ditambahin udah masalah, lalu kemudian menelan konsekuensi kesalahan, terus diomongin sama orang. Itu udah kayak semua sisi ya, dari atas, dari manusia gitu, dari diri sendiri juga. Udah mantap sih itu. Dan itu sebetulnya generik ya. Generik dalam artian bukan hanya tentang dosa aja gitu. Bahkan sesuatu yang bukan dosa tapi kegagalan di sisi manusia. Misalnya ada seorang mahasiswi, dia kemudian rajin belajar tapi kemudian nggak lulus juga gitu kan. Ada yang kemudian udah lulus kampus gitu, IPK-nya bagus dan sebagainya, tapi kesulitan nyari kerja gitu ya. Kan itu dianggap gagal ya di masyarakat kita. Ada yang sudah ikutan kelas pranikah macam-macam belum nikah juga, itu juga dianggap gagal sama orang. Terus sebagian orang sih ya, insya Allah generasi anggapan orang nih banyak banget ya. Tapi alhamdulillah ya, kalau Teteh sih ngerasa generasi kita nih milenial dan Z nih, makin lama tuh makin bagus, open minded dan nggak sejudgmental gitu itu ya, gitu. Teteh nggak mau nyebut. Mohon maaf ya. Aku namanya belak-belak asal. Ya, karena kita sudah merasakan jadi korban, makanya kita nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Tapi kan ada aja ya yang seperti itu gitu. Itulah bedanya antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu ketika kita salah ya, mereka kadang-kadang sering banget masangin label tadi, bikin kita makin susah gitu. Udah kita lagi susah gitu ya, gitu kan? ditempel-tempelin lagi gitu. Ya Allah. Ditimpalin lagi, belum lagi kalau misalnya ditambahin tuh kan, gue bilang juga apa? Kalimat pamungkas itu teh bikin kita makin ngerasa capek sih emang. Oh sih, dulu nggak gini, dulu nggak gitu. Padahal kita lagi butuh ini ya, teh reassurance gitu, kayak lo temenin gue kayak gitu, kayak kasih semangat lah gitu. Ibaratnya nih orang yang diujinya sedang berkata, pokoknya saya tidak boleh berandai-andai, kan dilarang sama Rasulullah SAW ya. Dilarang mengatakan seandainya saya begini, seandainya saya begitu, itu kan dilarang. Ini malah orang sekitar yang bilang, coba aja lo dulu kayak gini, coba aja lo dulu kayak udah gitu. Udah jatuh tangga, ketimpa tangga lagi gitu. Ya itulah manusia gitu. Dan yang makin lebih beratnya lagi, ini Teteh sengaja mengadres dari kasus-kasus yang Teteh sering terima juga ya. Yang menjadi beratnya lagi bahkan ketika kritik-kritik tersebut atau kalimat-kalimat yang menjatuhkan itu datang dari orang-orang terdekat. Nah, itu makin lagi kemudian menjadi-jadi gitu. Jadi udah masalah, been there, I know that feeling. Disalahin orang juga gitu ya. Betul. Lalu kemudian dikasih label, dan itu sama orang-orang yang terdekat. Kenapa itu kadang-kadang lebih menyakitkan? Karena orang-orang terdekat lah yang biasanya kita paling mengharapkan dukungannya, kita paling mengharapkan pertolongannya. Tapi justru terkadang dalam situasi-situasi tersebut, orang-orang terdekat ini yang justru adalah pihak pertama yang menjatuhkan kita gitu ya. Nah, dalam kondisi itu seperti apa? Prinsip dasarnya ya, kita jangan menyamakan Allah dengan manusia. Manusia itu susah banget maafin, susah banget melupakan kesalahan, susah banget menghilangkan label. Allah Subhanahu Wa Taala, sesederhana kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, kita itu bisa ya benar-benar berubah gitu ya. Benar-benar sama Allah Subhanahu Wa Taala diampuni, benar-benar sama Allah Subhanahu Wa Taala dimaafkan. Hatta pada saat itu manusia menganggap kita hina gitu. Itulah bedanya Allah sama manusia. Manusia itu masang label tuh susah, mudah masang label, susah melepaskan, melepaskan. Makanya kita tuh harus hati-hati ya ketika misalnya kita ngelihat ada orang melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, atau misalnya mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Jangan sampai terbersit di dalam hati kita bahwa kita ini lebih baik dari orang tersebut, karena kita nggak tahu dibaliknya seperti apa, perjuangan taubatnya seperti apa, dan boleh jadi dia akan bertaubat dengan taubatan nasuha, lalu kemudian betul-betul sprint gitu kan menuju husnul khotimah gitu. Kita nggak pernah tahu, dan itu hanya akan menjadi penyakit hati. Gitu ya. Nah jadi bahkan dalam kondisi seperti itu kita harus selalu berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kuncinya apa? Harus ikhlas. Yang dicari jangan
pengakuan dari manusia, jangan validasi manusia. Cukuplah Allah. Betul. Kadang-kadang yang membuat keluar dari kesalahan tadi, kesalahan di masa lampau, karena memikirkan validasi dari manusia. Orang lain. Ingin manusia tuh tahu bahwa kita sudah berubah. Ingin manusia tahu bahwa kita sudah sukses. Ingin manusia tahu bahwa kita udah begini, kita udah begitu. Tidak seperti yang udah dulu. Nggak seperti yang dulu. Yang mereka labelin. Betul sekali. Itu kan kecenderungannya. Nah, tapi Allah SWT mengajarkan kita nggak butuh itu. Untuk kita masuk surga, kita tuh hanya butuh satu ridho saja, ridhonya Allah SWT. Manusia terserah mereka mau menjudge apa, ini itu apa dan sebagainya. Kalau Allah ridho, itu cukup bagi kita. Makanya kan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu ya. Bukan hanya oleh Allah SWT kita itu akan diampuni. Ini salah satu yang Teteh sukai, dan dalam proses Teteh hijrah itu benar-benar ngebantu banget lah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tuh janji sama kita di Quran surah Al-Furqan ayat 70. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka akan diganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini Teteh sampai mikir, bener nih akan diganti dengan kebaikan. Ketika buka tafsirnya beneran gitu ya. Jadi boleh jadi ada seorang hamba yang awalnya dia bermaksiat, lalu karena dia bertaubat, si gunungan maksiat itu berubah menjadi gunungan pahala karena berat sekali untuk dia bertaubat itu. Contoh misalnya, orang yang awalnya nggak pakai kerudung, mau pakai kerudung tuh susah banget. Ya, itu berat sekali. Orang yang dulunya adiksi narkoba gitu misalnya, untuk dia bisa keluar lepas dari si adiksi narkoba itu luar biasa gitu ya. Jadi kita nggak mau meremehkan perjuangan siapapun gitu. Dan ketika betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus yakin ini kan ayat Al-Qur'an, bukan kata Teteh. Ini adalah kalamu, kita semua akan diganti gitu. Betul. Ya. Betul. Semua kejahatan-kejahatan yang masa lampau itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala bisa Allah Subhanahu wa taala ganti menjadi sesuatu yang baik, sehingga bukan hanya dia kemudian bisa survive pasca dia taubat, tapi dia thriving gitu. Bahkan boleh jadi malah sprinting gitu. Sprinting dalam artian bisa ngalahin yang lain gitu ya. Walaupun kita mah gak usah berebut surga ya, fastabiqul khairat, tuh berlomba dalam kebaikan, gak usah nunggu yang lain, kita terus bersegera gitu ya. Konsepnya seperti itu. Jadi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita setelah itu. Dan itu kejadiannya di beberapa nabi kan seperti itu ya. Kayak misalnya contoh gitu, Nabi Adam alaihissalam gitu misalnya. Nabi Adam alaihissalam itu Teteh nggak bisa membayangkan betapa nyeseknya ya. Udah dikasih surga, segala rupa ada, cuma dikasih tahu satu aja, jangan kesana. jangan ternyata. Dan di situ gitu. Lalu kemudian ya kita tahu ceritanya, kita bukan kajian sirah ya Teteh, persingkat kita tahu ceritanya. Beliau kemudian melakukan kesalahan, dan konsekuensi dari kesalahannya itu berat banget. Pindah tempat tinggal ke tempat tinggal yang awalnya semuanya dikasih, sekarang harus berusaha sendiri. Mau makan ya harus bertani dulu, harus berkebun dulu, harus ini itu dulu. Kemudian kan dipisah dulu sama Hawa. Dan lama banget ya, harus sampai ketemu lagi. Betul. Ya, entah sekian tahun berapa lama kemudian akhirnya mereka berdua bisa bertemu. Kebayang nggak sepanjang proses itu apa yang kemudian dirasakan gitu ya. Dan Nabi Adam alaihissalam kan menurut sebagian riwayat itu lebih dari 100 tahun ya pisah sama Hawa. Kita sekarang hidup baru berapa tahun? Nggak nyampe kayak 100 tahun sampai umur kita habis ya Teh. Jadi membayangkan kesabaran beliau itu seperti apa, bahkan menjalani konsekuensi dari kesalahan sendiri gitu. Tapi kemudian tetap husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sering kali kita mau udah berhenti ya, kadang ngerasa aduh udah kebanyakan nih dosanya gitu. Emang Allah masih mau gitu ya. Udahlah gue udah terlanjur ya udah bablas aja gitu, terabas gitu ya, terabas, padahal enggak seperti itu gitu ya. Jadi konsepnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat mencintai hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah. Itu Nabi Adam alaihissalam begitu kemudian ditempatkan di bumi, lalu kemudian hidup di bumi, akhirnya dibangkitkan ke surga yang lebih tinggi. Yang awalnya surganya bersyarat tadi ya, ada yang kemudian nggak boleh, ada yang ini. Sekarang di surga yang hakiki nanti, di surga yang selama-lamanya nggak ada yang seperti itu. Udah nggak ada setan, nggak ada yang ngegodain, nggak ada kesusahan, nggak ada kesepian, diganti sama yang lebih baik gitu ya. Yang hidup di dunia gitu misalnya kayak Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam itu kan salah satu kisah yang menunjukkan kepada kita the real meaning bangkit dari keterpurukan. Dari itu kayaknya semua bagian manusia ujian tuh ada tuh di Nabi Yunus tuh. Benar semua lini. Jadi Nabi Yunus alaihissalam
setelah pundung ngambek gitu ya, ngambek sama kaumnya gitu ya, dan itu kan harusnya nggak boleh. Jadi beliau melakukan kesalahan tersebut dan kita tahu ceritanya akhirnya pergi naik kapal meninggalkan kaumnya ya, akhirnya dimakan sama ikan gitu ya, tapi ikannya nggak menelan gimana. Dan ya beliau kemudian terus dengan sepenuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan lama banget ya, sampai kemudian diceritakan di dalam sirahnya Nabi Yunus alaihissalam tuh kayak kerasa enzim-enzim dari ikan itu di kulit-kulitnya gitu. Kayak yang ya itu kayak ini sampai kapan gitu ya berada di dalam situ gitu. Tetapi dengan segala baik sangkanya, dengan segala harapannya, Allah Subhanahu wa taala menjawab ya di Quran surah Al-Qalam ya, fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Ya, maka Allah SWT menjawabnya, mengabulkan permohonannya, dan Allah menjadikan Nabi Yunus alaihissalam itu sebagai salah seorang yang solih. Dan ibaratnya nih, awalnya Nabi biasa-biasa aja, sekarang menjadi salah satu Nabi yang wajib kita pahami dan kita baca dan direkam di dalam Al-Quran yang menjadi pedoman hingga akhir zaman. Itu kan sebuah contoh yang monumental bahwa kita itu kalau misalnya ditanya tentang aduh kalau udah terpuruk banget, kalau udah jatuh banget, udah hancur banget tuh harus gimana gitu ya. Sebenarnya gitu statement itu sendiri udah salah gitu. Kenapa? Di dunia ini nggak ada definisi hancur banget tuh, nggak ada selama kita di dunia. Karena selama kita di dunia kita selalu punya kesempatan untuk berbenah. Satu-satunya kriteria hancur yang hancur-hancur sehancur-hancurnya benar-benar nggak ada. Itu nanti di neraka gitu. Itu baru hancur. Selalu ada kesempatan ya. Tapi kalau kita di dunia, even that statement is wrong. Nggak ada tuh selama kita di dunia yang betul-betul hancur sehancur-hancurnya. Yang adanya tadi ujian ya. Iya benar. Ujian tuh ada gitu. Yang akan selalu ada terus. Ujian akan selalu ada. Tapi kondisi hancur yang sehancur-hancurnya tadi nggak ada kecuali di neraka. Dan setiap kali kita jatuh, kalau kita meresponnya dengan baik, kita meresponnya dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala bisa membounce back kita itu jauh lebih tinggi gitu dari yang sebelumnya gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya akan membangkitkan kita, diangkat ya kemuliaan kita dikarenakan taubatnya kita tadi gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga yang nanti akan memindahkan kita dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Kan biasanya itu yang bikin putus asa kan. Duh gue udah salah nih, gue udah salah ngambil keputusan, gue udah ngelakuin dosa, gue udah begini begitu dan sebagainya. Udah terlalu jauh. Kembali lagi, mau balik lagi juga mau bingung ya mau balik gimana. Mau balik lagi kayak gimana gitu. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika seorang hamba bertaubat dengan sepenuh-penuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bisa memindahkan dari takdir buruk kepada takdir yang baik gitu ya. Yang awalnya dia berada di pilihan yang buruk, ketika dia mengambil pilihan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada si hamba yang tadi jalan-jalan yang lebih baik. Tapi tadi kuncinya harus ikhlas. Selama nggak ikhlas ya akan pusing terus sama omongan orang gitu. Betul, akan terlalu nggak akan tenang gitu ya. Tapi kalau misalnya ikhlas hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidupnya akan tenang gitu ya. Ya kalau kita ngerasa hancur berarti jangan bingung harus gimana, itu pertanyaannya aja, pernyataannya tuh salah ya Teh, bahwa hidup karena kita adanya ya kita salah ya kita taubat gitu ya gitu. Nah kalau misalnya ini Teh terkait sabar gitu, apa sih bedanya antara sabar terus pasrah dengan tawakal gitu? Apakah ketiga hal itu tuh cara paling sebenarnya bisa banyak ya, cuma mungkin salah satu cara paling sederhananya untuk kita membedakan antara sabar tawakal yang baiknya nih sabar tawakal dengan berpasrah mengalir. Ya, yang ya udahlah mau gimana lagi ya. Dibahas sama Teh Konit nih di podcast sebelumnya. Yang ngalir aja gitu. Sampai nggak tahu ujungnya kemana. Nah, di dalam Islam tuh kita diajarkan untuk selalu punya tujuan ya. Kita diajarkan untuk selalu merencanakan amal-amal kita. Makanya ayatnya di Quran surah Al-Hasyr itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, perhatikanlah apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Ya, baik hari esok masa depan kita di dunia maupun di akhirat. Maka kita harus bikin planning, harus perencanaan. Kalau mengalir saja berarti dia nggak tahu ya sebenarnya arahnya, dia nggak tahu arahnya kemana gitu. Tapi kalau sabar dan tawakal yang benar, misal contoh nih ada ujian ya. Dikasih nih sama ujian. Oke, saya mau sabar. Sabar itu bukan ongkang-ongkang kaki. Bukan diem doang sambil nungguin ya Allah, ngeliatin natap langit-langit. Bentuk gitu ya Allah, tapi diam aja. Tidur. Kapan ujian ini selesai? Tidur, mager, melamun, galau, scrolling, posting.
itu item pakai lagu-lagu sedih gitu kan. Aduh subhanallah. Ahlinya. Enggak dong, kan banyak tuh di sekitar kita. Di TikTok sama Instagram ya. Ya sabar dan tawakal itu membutuhkan aksi nyata. Ya, sabar dan tawakal itu bukan sekedar di dalam hati, tapi dia membutuhkan aksi nyata. Jadi karena kan kita podcast ya, bukan satu materi 1 jam Teteh ngebahas itu gitu. Singkatnya seperti itu. Jadi ketika kita misalnya tadi oke, saya udah nih, saya mau sabar, saya ikhlas sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya hanya mencari keridhaan Allah. Then what's next? Berarti kita harus menyusun perubahan apa yang harus kita lakukan. Kayak tadi bilang, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah tuh gimana gitu ya. Jangan sampai kita bilangnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi nggak ada langkah nyatanya tuh apa. Berarti kan yang pertama harus diperbaiki betul-betul hubungan ya sama Allah. Ibadah-ibadah kita itu seperti apa. Dari mulai yang wajib aja, hal sesederhana sholat 5 kali dalam sehari. Gimana caranya bisa memperbaiki itu semua. Tadi berapa kali sabar keluar. Allah Subhanahu Wa Taala janji sama kita wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya kalau kita mau memiliki kesabaran yang lapang, yang indah kayak yang tadi disampaikan para nabi ya, subhanallah luar biasa gitu ya. Ya nggak bisa nggak, kita harus memperbaiki sholat kita gitu. Challenge aja deh, cobain aja. Ya selama seminggu gitu misalnya kita memperbaiki sholatnya begitu azan tuh langsung sholatnya dengan khusyuk, gerakannya tidak terburu-buru, bacaannya kemudian secara tartil, dipahami apa sih isinya. Teteh yakin itu akan kemudian mendapatkan perubahan biiznillah bifadlillah. Dan ini bukan takabur. Kenapa? Karena itu ayat Allah gitu ya. Allah yang menjanjikan gitu, wasta'inu bisabri wassalah. Nah seringkali kadang-kadang ya sulit untuk bersabar karena sholatnya sendiri udah nggak benar gitu ya. Kemudian yang kedua, bab Al-Quran. Al-Quran itu nggak bisa ditinggalkan karena Al-Quran adalah syifa bagi umat kita. Itu kan ada di dalam Al-Quran ya. Quran surah Yunus ayat 57. Coba ya Teteh memastikan. Quran surah Yunus, nanti kalau kelamaan potong aja nih. Quran surah Yunus 10 ayat 57. Nah ini ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan Quran surah Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran dari Rabbmu ya. Jadi bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur ya. Dan penyembuh, pengobat, penawar bagi apa-apa yang ada di dalam dada, bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tadi begitu banyak perkara ya yang ketika kita ngebahas tentang terasa berat itu kan semuanya penyakit hati ya. Berat karena ngelihat orang lain itu iri hati, dengki ya. Tidak lulus dengan ujian kesenangan tuh ujub, sombong. Lalu kemudian tidak berbaik sangka sama Allah, suuzon ya gak? Suuzon, tidak ridho atas ketetapan Allah, tidak qanaah, tidak tawakal, kufur nikmat, semuanya penyakit hati. Mau ngebersihin itu, Allah Subhanahu Wa Taala udah bilang, you really need to learn about Quran. Jadi nggak bisa nggak, betul, nggak bisa nggak. Walaupun mungkin ya selangkah demi selangkah gitu ya, nggak harus langsung ya udah saya berhenti kerja, saya nggak mau kuliah lagi, saya mau gitu langsung gitu ya. Nggak harus seperti itu gitu ya, karena kan Rasulullah SAW juga ngingetin ya sama kita bahwa yang namanya amalan yang dicintai oleh Allah tuh amalan yang kontinu walaupun meskipun dia kecil, sedikit. Gitu. Makanya kita tidak boleh meremehkan amal sekecil apapun. Yang penting itu kita berprogres. Nah jadi mempelajari Al-Quran juga berprogres gitu. Yang udah bisa baca Al-Quran, yuk setiap hari dibaca Al-Qurannya ya. Yang kemudian yang udah rajin baca Al-Quran gitu ya, coba mungkin bisa lebih khusyuin lagi gitu ya Al-Qurannya. Jadi pada saat membaca tuh bukan yang baca udah berapa halaman ya gitu ya. Iya lagi. Ada suara tuh pengakuan. Ya tapi betul-betul dinikmati ya. Jadi itu itu jalan yang sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah ditetapkan, karena semua penyakit-penyakit yang tadi kita obrolin ya itu kan semua di dalam hati dan bisa disembuhkan dan hati kita itu digenggamnya oleh Allah gitu. Makanya mau kita baca kalimat motivasi sebanyak apapun, golden ways
Kalau jauh dari Allah tuh ya sulit. Dan Al-Quran ini kan kalamullah ya, memang harus dideketin gitu. Nanti pelajari tafsirnya sedikit-sedikit gitu. Enggak, saya belum pernah ikut kajian tafsir teh. Ya mulai dari surah yang bisa dibaca aja. Misalnya suka baca Quran surah An-Nas gitu, nggak usah malu baca Quran surah An-Nas lagi gitu. Yang penting adalah paham nggak Quran surah An-Nas itu apa gitu, Quran surah Al-Fatihah itu apa, Quran surah Al-Falaq itu apa, nyicil gitu, di istilah Sunda nama dikere ya. Ya, dicicil gitu, sedikit-sedikit. Tapi nangkep lah kayak. Ya, dikira ya sedikit-sedikit gitu ya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala itu menyaksikan setiap progres yang kita lakukan, dan jangan tergesa-gesa. Jangan buru-buru. Bener sih. Ya. Kadang kita lagi semangat langsung target jeder gitu, langsung banyak. Itu satu hal, tapi yang Teteh mau sampaikan, jangan tergesa-gesa mau hasilnya segera kelihatan. Ya, contoh misalnya, Teh aku udah baca Al-Quran setiap hari, tapi kok nggak ada yang berubah dalam hidup aku gitu. Mana janji? Astagfirullahaladzim gitu ya. Aku udah ikutan pengajian pekanan, aku udah rajin ikutan kajian, aku udah baca Al-Quran setiap hari, aku udah tahajud setiap malam, aku udah istighfar, aku udah ini udah itu, kok masih tetap nggak begini, kok masih tetap nggak begitu gitu, dan sebagainya. Generasi instan ya, ini segala pengen cepet. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita jangan tergesa-gesa ya. Itu salah satu sifatnya manusia. Oh by the way, Tete tadi malam juga nyampein ini tentang tergesa-gesa. Ini salah satu ayatnya nih. Ada yang bagus banget, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surah Al-Anbiya ayat 37, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa, kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan ini dia double sword ya, baik itu hukuman untuk orang-orang yang zalim maupun kemudian pahala bagi orang-orang yang berbuat baik gitu. Kita nggak bisa menuntut Allah, ya Allah kan gue udah gini, harus dong, pasti harus sekarang gitu, nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa menggesakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala tuh yang paling tahu yang terbaik, itu kuncinya gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Bahkan ketika kita udah bikin planning, kan tadi pertanyaannya tentang membedakan sabar tawakal sama mengalir gitu ya. Ya sabar tawakal tadi usaha, tapi usahanya jelas juga gitu. Jelasnya bukan yang ngoyo gitu. Oh ini kan saya, kata Teh Karin harus jelas, iya jelas, tapi bukan berarti ngoyo. Ngoyo tuh dalam artian ketika sudah melakukan segala persiapan, rancangan, bikin life plan, bikin apa, dan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan gitu, enggak kemudian akhirnya ternyata nggak berhasil nih gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Jadi memang harus sabar dengan prosesnya, sabar dengan progresnya. Dan ketika mendekati diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya ngerasa awal-awal tuh belum kerasa nih dampaknya gitu ya, kok katanya bakalan tenang, ternyata saya belum tenang, ya sabar gitu, baru juga 3 minggu, baru juga sebulan, iya kalau nyampe sebulan gitu kan nyobainnya, belum bertahun-tahun iya, dan seterusnya gitu. Give the Quran the chance to change you gitu. Kayak tolong sediakan waktu gitu ya, bagi Al-Quran itu menjadi jalan untuk mengubah kehidupan kita. Sholat itu mengubah kehidupan kita, zikrullah itu mengubah kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala itu sebetulnya begitu kita bertaubat, Allah tuh sudah mengubah kehidupan kita, cuman kitanya yang belum tahu, kitanya yang belum kerasa. Itu ibarat kata kayak misalnya gini deh, panci itu kalau keraknya udah tebal banget, itu tuh untuk ngebersihinnya nggak kelihatan ya, susah banget gitu. Sama kayak misalnya petani yang dia nanam di pohon gitu ya, itu disiram setiap hari, dikasih pupuk setiap hari, benihnya ya si benih kebaikan tadi gitu ya, itu kan nggak langsung tiba-tiba muncul gitu. Tapi sama petani itu gimana, dia tetap siram, dia tetap kasih pupuk dan sebagainya. Kenapa? Karena dia yakin di bawah situ ada benih yang suatu saat nanti akan tumbuh. Bahkan ketika tumbuhnya cuma tunas, petaninya nggak kemudian ngomong apa sih nih, gue udah gini, gue udah gitu, cuma tunas doang gitu kelihatannya gitu ya, nggak begitu gitu. Tapi tetap kemudian dirawat, tetap dijaga, karena si petani tadi yakin bahwa dari tunas tadi dia akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh, dia akan tumbuh mengeluarkan daun-daun yang rindang dan buah-buah yang bermanfaat bagi yang memakannya gitu. Begitu juga kita ya, yang namanya iman itu tuh harus dirawat dan ditanam, lalu kemudian dirawat gitu. Jadi misalnya kita udah sholat, kita baca Al-Quran, kita ikut pengajian, kita belajar tafsir tadi, kita belajar ilmu-ilmu tentang Allah dan sebagainya, ya nggak bisa kita mengharapkan instan jadi malaikat gitu.
ya. Tapi kita harus sabar, tapi kita yakin bahwa itu ada di sana gitu. Jadi butuh waktu untuk membersihkan setiap sudut penyakit-penyakit di dalam hati kita. Butuh waktu bagi kita yang awalnya hatinya keras nih dibikin lunak, yang awalnya hatinya sempit kemudian dilapangkan, yang awalnya kemudian suka sama kelalaian, suka sama dosa-dosa, sekarang diubah menjadi sukanya kepada sesuatu yang bermanfaat, sukanya kepada amal solih. Give yourself a chance to develop gitu. Don't be too harsh on yourself, karena kadang-kadang ya ketika kemudian terburu-buru, tergesa-gesa, nggak sabar, akhirnya balik lagi ke zero tadi, Zero awal gitu ya. nyerah lagi gitu dan sebagainya. Jangan kayak gitu. Yang jelas mau kita ngerasa ataupun tidak gitu ya, si perubahan-perubahan tadi, yakinlah bahwa setiap usaha itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis yang indah banget gitu ya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW itu menyampaikan, ini saking Allah Subhanahu wa taala tuh sayang ya sama kita gitu ya. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menulisnya sebagai Allah tetap menulisnya sebagai 10 Allah tetap menulisnya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Padahal belum dilakukan, itu baru niat gitu. Dan jika kalau misalnya hamba tadi gitu ya, jika si hamba tadi yang berniat berbuat kebaikan kemudian dia betul-betul mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai dengan kelipatan yang banyak. Ini hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita benar-benar mengerjakannya, sama Allah dikali lipatkan, bisa sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang banyak. On the contrary, sebaliknya, barang siapa berniat berbuat buruk tapi dia nggak jadi melakukannya, kata Rasulullah SAW apa? Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Allah. Padahal itu niat buruk kan dan nggak jadi. Niat ya buruk, Allah. Kita nggak jadi. Ditulis tuh satu keburukan. Ditulis satu kebaikan, punten ya, tolong. Jadi ketika kemudian dia punya niat keburukan terus nggak jadi dia lakukan, maka kemudian dituliskan baginya sebagai satu kebaikan gitu. Dan kalau misal dia berbuat kesalahan dan betul-betul dia kerjakan, Allah cuma menuliskan sebagai satu kesalahan. Nggak jadi berlipat-lipat. Nggak akan berlipat-lipat gitu, sehingga kayak yang kurang apa lagi, kurang baik ya. apa lagi. Kita harus yakin bahwa dalam berprogres tadi, dalam berproses tadi, itu nggak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia yang lain nggak ngelihat, bahkan hatta diri kita sendiri kita nggak ngelihat ada progres gitu, tetapi yakinlah bahwa progres itu terjadi di dalam hati kita, terjadi di dalam jiwa kita, terjadi dalam takdir-takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita yakin ya, tawakal sama Allah, maka Allah yang akan mencukupkan segala urusan-urusan kita gitu, insyaallah. Berarti emang kalau sabar tuh emang seringkali kita lebih fokus ke selama prosesnya kita harus sabar, tapi kita lupa sabar juga terhadap progresnya gitu. Kadang itu yang nggak terlihat. Betul, ada progresnya. Dan ini ya salah satu juga yang manusia suka tergesa-gesa, doa kan. Saya udah doa kok gitu, tapi belum terkabulkan gitu ya. Dan itu kan dilarang sama Rasulullah SAW ya. Salah satu yang menjadi pembatal terkabulnya doa itu kan adalah tergesa-gesa. Sahabat kemudian nanya, apa maksudnya tergesa-gesa? Ya, ini seseorang yang dia berdoa kepada Allah, lalu dia kemudian mengatakan kepada Allah, aku sudah berdoa begini, aku sudah berdoa begitu, tapi kemudian belum dikabulkan. Lalu kemudian dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tuh dilarang. Padahal ya kalau kita lihat ke kisah-kisah di dalam Al-Quran, berapa banyak ya para nabi, para rasul itu yang berdoa sama Allah tuh lama banget. Nabi Zakaria alaihissalam minta anak lama banget. Nabi Ibrahim alaihissalam menurut sebagian riwayat ada yang bilang 80 tahun, ada yang bilang 100 tahun berdoa, Robbi habli minas sholihin. Ya Rob, karuniakanlah kepadaku anak yang solih. Jadi lama gitu nunggunya. Bahkan Rasulullah SAW yang punya amanah untuk menjadi nabi dan rasul terakhir, harus menyebarkan Islam ke seluruh dunia, di seluruh atas muka bumi hingga akhir zaman. Rasulullah SAW kan tidak melihat ya ketika Islam itu tersebar gitu loh. Beliau mendoakan pada saat itu, tapi beliau tidak melihat hasilnya gitu ya. Sehingga kita pun juga harus yakin bahwa ketika kita berdoa itu nggak ada yang sia-sia. Harus yakin betul-betul nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu akan sangat-sangat menguatkan kita.
Karena setiap kali kita berdoa, kita sedang mengingatkan diri kita, mengingatkan otak kita, mengingatkan hati kita, ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menguatkan kita. Insyaallah. Setiap kali kita berdoa, kita sebenarnya justru lagi melakukan sesuatu untuk diri kita. Betul, Allah alam bisawab. Insyaallah. Nah, kalau misalnya nih Teh, kita udah di fase melewati tahap itu, udah bangkit nih, sudah berproses juga gitu. Kan nggak jarang ya, ya semoga kita tidak termasuk yang sering ya, tapi nggak jarang we are back to the zero, we are starting from the first. Entah kita mungkin jatuh lagi gitu atau gimana. Sebenarnya gimana sih Teh, apa ya, mungkin mindset atau pegangan yang harus kita pahami, kita pegang terus supaya kita nggak tadi terjatuh lagi ke lubang yang sama gitu. Jadi lebih kayak gimana cara maintain lah, ngejaga si kita tetap berprogres, spirit itu gitu ya, di tengah naik turun dan sebagainya. Ya memang bangkit bukan berarti kemudian selesai ya. Nah, itu jadi euforia. That's quotes of the day. Bangkit bukan berarti selesai gitu ya. Itu sama kayak orang misalnya dia lagi di dalam perjalanan, terus dia jatuh gitu ya, dia bersihin lukanya, dia obatin, kemudian dia jalan lagi, kan masih ada perjalanan yang harus dia tempuh ya, dengan berbagai ujian dan tantangannya. Gitu juga dengan kehidupan gitu. Kita bangkit atau keluar dari satu ujian bukan berarti kemudian akan adem ayem aja, karena kita masih di dunia. Jadi masih di dunia, ada naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Nah, cara memaintainnya yang pertama adalah jangan mudah terlalu euforia dengan pencapaian-pencapaian kita. Itu tuh jebakan banget. Misalnya nih ya, gue udah rajin banget nih, keren banget nih gue gitu, masya Allah tabarakallah gitu. Masya Allah tabarakallah gitu kan. Gue udah setiap hari baca Al-Quran 1 juz, tahajud nggak bolong, ini itu dan sebagainya gitu ya. Akhirnya muncul rasa takjub tadi dengan kemudahan-kemudahan yang Allah karuniakan, atau menjadi lalai dalam memperbaharui makna ya, dalam memperbaharui niat gitu. Memperbaharui niat itu kan penting ya, untuk kita senantiasa mengingatkan diri kita, hidup kita ini untuk Allah, hidup kita untuk Allah, hidup kita untuk Allah. Nah, begitu kemudian lalai tadi karena euforia, ngerasa semuanya tercapai dan sebagainya, mulai ngerasa nggak butuh Allah. Sudah mencapai titik yang kita inginkan gitu ya, ngerasa nggak butuh Allah, akhirnya lupa untuk terus mengilmui, padahal ilmu Allah itu kan sangat-sangat luas ya. Untuk menghafal Al-Quran aja ya, even para penghafal Al-Quran terus harus diingatkan lagi, kenapa sih harus ngafalin Quran? Karena tadi gitu, kayak itu menjadi false sense of security. Jadi kayak rasa aman yang salah sebetulnya. Aku udah ngafal nih gitu. Saya udah ngafalin nih, saya ngapain saya ikutan kajian lagi tentang ma'rifatul Quran, mengenal Quran, apa keutamaan Al-Quran. Padahal itu tuh harus diulang-ulang gitu. Itu tuh harus diingatkan. Makanya kemudian kenapa sih kita nasihatkan sama Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali gitu ya, supaya kita ngulang lagi isi Al-Quran itu, kita diingatkan lagi. Perintah takwa tuh berkali-kali, perintah takut sama Allah berkali-kali, surga dan neraka tuh berkali-kali kita baca, cerita-cerita Nabi, cerita-cerita Rasul berulang kali kita baca. Karena manusia ini punya tendensi lupa, itu ada di dalam Al-Quran. Teteh mau buka cuman udah nggak jadi ya, ada di dalam Al-Quran. Manusia ini dia punya kecenderungan lupa ya, sehingga kemudian kita perlu mengingatkan diri kita berkali-kali, sehingga setiap kali ada pencapaian yang langsung diingat adalah masya Allah la haula wala quwata illa billah. Itu ada di Quran surah Al-Kahfi kan ya. Jadi masya Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita nggak terjebak dengan perasaan security yang salah tadi, euforia yang berlebihan. Betul. Karena begitu kita ngerasa nggak butuh Allah, yang awalnya kita ditolong sama Allah, terus lo sendiri aja. Percaya kan sama diri sendiri, ya udah. Ya Allah. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaliknya, ketika kita ngerasa ada kesulitan ya, mungkin ya ada kalanya di mana ngerasa berat dan tidak bisa sempurna. Nah, penyakitnya sebagian manusia di generasi kita ini perfeksionis banget, karena dari dulu kita diukur sama angka ya. Jadi semua harus 100 dan ngerasa malu kalau nggak 100 gitu. Akhirnya ngerasa bahwa ya udahlah, kalau gue nggak bisa sempurna, mendingan nggak usah sekalian
contoh misalnya nih ada orang dia kemudian telat bangun subuh, dia nggak sholat subuh, terus dia udah nganggep ya udahlah gue seharian ini udah berantakan, udah dari awal gagal betul juga. Dari awal udah gagal. Atau misalnya gini, ada yang kemudian masih pacaran, terus dia mau pakai kerudung, terus dia bilang gue belum pantas nih pakai kerudung soalnya gue masih pacaran. Betul, itu kan salah, logikanya nggak seperti itu gitu. Logikanya adalah kita belum bisa sempurna, ya udah kita lakukan apa yang kita bisa ya. Betul. Kayak pas Ramadan kemarin gitu, ada yang nanya, teh saya tuh sholatnya belum 5 waktu. Katanya yang rukun Islam tuh kan sholat dulu baru puasa. Apakah apakah puasa saya diterima? Itu dua hal yang berbeda gitu. Puasa itu adalah ibadah, sholat itu adalah ibadah. Lakukan sholat sebaik-baiknya, lakukan puasa pun sebaik-baiknya gitu. Yang tadi misalnya ngerasa masih pacaran mau kerudung malu, jangan gitu ya. Pacaran berusaha untuk diselesaikan atau nikah sekalian gitu ya. Yang kemudian yang mau pakai kerudung sudah punya niat, lakukan gitu. Jadi nggak dicampur adukan antara berbagai hal. Yang udah telat bangun subuh, ya udah subuh udah berlalu gitu, qadarullah gitu, udah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, taubat dengan sebenar-benar taubat, langsung bikin planning berikutnya apa gitu ya. Kayak di podcast Teteh yang sebelumnya gitu ya, bisa ada yang nggak nonton, ada yang cerita, teh aku tuh gimana ya, aku udah niat ngerjain tugas, terus aku nonton 1 episode drama Korea, terus karena aku ngerasanya udahlah udah hilang nih waktu buat ngerjain tugasnya dan sebagainya, udah sekalian aja 4 episode gitu kan, akhirnya dari yang awalnya cuma hilang 1 jam jadi hilang 4 jam, hilang jam tidur juga kayak gitu gitu. Jadi jangan mengeneralisir kegagalan kita gitu. Misalnya kita kurang di salah satu aspek, bukan berarti seluruh aspek yang lainnya kemudian salah. Betul. Jadi begitu kemudian misalnya tadi ada yang salah di mana dan kurang di mana, oke, kita terima kesalahan kekurangan itu, tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan kebaikan yang lain. And by the way, pilihan kebaikan di dalam Islam itu kan luas banget ya. Dari hal sesederhana senyum sama sesama saudari ya. Kalau yang perempuan sesama muslimah, yang laki-laki sesama muslim, jangan kebalik. Mohon di notes ya, itu jangan dipotong-potong nanti kegeeran. Ada yang kegeeran nanti ya. Hal sesederhana dengan kita berzikir ya. Ya, zikir itu kan dia ringan di lisan tapi berat di timbangan ya. Kayak kita mengucapkan astaghfirullahalazim. Itu kan sebentar banget, tapi itu aja sudah ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, as easy as that gitu. Itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah dan itu timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita meremehkan sekecil-kecil amal, karena boleh jadi pada saat kita tadi mau jatuh, si amal-amal kecil ini yang membangun, membangkitkan kita untuk tetap kita tuh termaintain dalam koridor-koridornya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya juga jangan remehkan dosa yang kecil. Karena itu boleh jadi akan menjadi langkah-langkah syaitan untuk gitu. Dikit-dikit gitu, betul gitu ya. Jadi misal nih ada orang adiksi sama drakor, susah banget ngerjain tugas, susah banget mau fokus di rumah ngedidik anak, atau susah banget mau bisa balance antara kerja dengan kesehatan dan sebagainya karena seneng banget nonton drakor gitu. Udah tahu itu ngabisin waktu, nggak bisa tilawah, nggak bisa ini, nggak bisa itu, malah ngeliatin trailer. Nah itu kan nyari-nyari masalah gitu ya. Betul, malahan ngefollow konten-konten yang itu. Jadi pintu-pintu itu ditutup gitu. Masing-masing tuh punya problemnya sendiri, punya masalah yang bisa bikin jatuh lagi gitu. Ada yang problemnya ngegibah gitu misalnya, ya ngomongin orang. Udah kenal ini orang, temen A, B, C, ini suka ngegibah, jangan dideketin gitu. Bukan cut off ya, bukan memutus silaturahim, tetapi membatasi gitu ya. Pastikan ketika bertemu itu di dalam forum-forum yang tidak memungkinkan untuk terjadi bergibah gitu. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Kayak misalnya ada yang susah banget belajar karena suka tidur. Itu kan remeh-temeh ya. Ya nggak? Nah, udah tahu kalau belajarnya di kamar, suasana tinggal gebrak ya. Gravitasinya meningkat ya. Jadi pintunya ditutup gitu. Oh, berarti jangan belajar di kamar belajar gitu ya. Ketika ada orang gitu ya, mungkin ya. Bisa di perpustakaan, bisa di kampus, bisa di coworking space gitu ya, dan sebagainya. Cari tempat-tempat atau circle-circle yang menguatkan untuk bisa belajar di sana. Begitu juga misalnya yang lagi hijrah gitu ya. Cari circle-circle baru yang menguatkan untuk hijrah, mendukung untuk hijrah gitu. Bukan circle-circle yang malah ketika lagi hijrah malah diejekin, oh Allah sholat gitu kan, malah lebih cantik loh kalau gitu kan.
malah bikin gak jadi gitu ya. Jadi kita harus mengenal diri kita ini titik lemahnya di mana, apa yang akan menjadi pintu-pintu pembuka kepada si hawa nafsu ini bergerilya gitu. Nah ketika pintunya ditutup, maka insya Allah resiko untuk terjatuh kepada lubang yang sama itu, apapun itu lubangnya, mudah-mudahan dia akan, ya kita akan terhindar lah sih ya. Jadi jangan remehkan si dosa-dosa tadi gitu. Dan kalau misalnya kita sudah sampai dalam kondisi yang naik turun, salah satu yang dipegang adalah menjaga, balik lagi ke yang pertama tadi, jaga niatnya. Sehingga di tengah tarikan-tarikan tadi kita ingat, oh ya saya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dia kesannya naik turun, sebenarnya kalau ditarik garis agregat dia sebetulnya naik ke atas gitu ya. Allah alam bisawab. Jadi hati-hati ya, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan remehkan yang kecil gitu. Masya Allah ya. Terkait nutup pintu itu emang kadang jadi hal yang ada tau teh, kadang point of view di mana nggak apa-apa lah, aku kuat kok, aku pasti bisa gitu, nggak tergoda gitu. Itu kadang ada sih pikiran-pikiran kayak gitu ya. Berarti memang sebenarnya justru sejatinya nutup pintu tuh menjadi ikhtiar ya teh. Menjadi ikhtiar kayak misalnya nyoba-nyoba pergi ke klub, nyoba-nyoba untuk dekat sama yang lawan jenis gitu ya, atau akhirnya jatuh cinta beneran gitu ya, nyoba-nyoba ya macam-macam lah gitu ya. Intinya gini dah, neraka itu bukan buat coba-coba gitu. Cakep banget bener. Karena kalau misalnya kita nggak pernah tahu kita tuh wafat tuh berada di dalam posisi apa gitu ya. Jadi kita berusaha memastikan dalam detik manapun itu, kita itu kalau diwafatkan pada detik itu, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah gitu ya, insyaallah. Ini nggak kerasa bener kita sudah panjang nih teh. Ada last question yang ini spesial buat teman-teman yang di rumah, di kendaraan mungkin, atau dimanapun sedang menonton. Ada nggak sih teh pesan yang mau teteh sampaikan buat mereka di luar sana yang saat ini mungkin sedang melalui tadi ya masa-masa berat, atau kalau berdasarkan tema kita hari ini kan hidupnya udah hancur gitu, harus gimana gitu. Ada nggak sih hal yang mau teteh sampaikan buat mereka? Oke. Teteh coba pilih ya dari sekian banyak banyak ya teh. Ya punya beberapa versi ya untuk closing statement yang sekarang teteh lagi ingin sampaikan mungkin ya. Ketika adik-adik memilih untuk terus berjuang, sebetulnya itu adalah salah satu bentuk self love terbesar untuk diri adik-adik sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa, kita lupa ya bahwa salah satu yang penting disayangi itu bukan cuma orang di sekitaran kita, tapi kita juga perlu menyayangi diri kita sendiri. Kayak coba deh lihat dari luar, bayangin sedang melihat diri kita dari luar, liatin diri kita yang nangis aja terus gitu ya, terpuruk aja terus gitu, males-malesan, putus asa, merenung, gak jelas gitu. Kasihan gak sih ngelihatnya gitu ya. Kalau teteh sih ngebayangin, kasihan ya, udah dikasih potensi yang banyak sama Allah, udah dikasih peluang yang banyak sama Allah. Bahkan Allah itu kan memanggil-manggil hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi udah banyak nih yang nyemangatin, bahkan malaikat itu mendoakan orang-orang beriman gitu ya, supaya kemudian diampuni dosa-dosanya. Malaikat mendoakan, Allah tuh ingin kita bertaubat gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mengambil pilihan itu adalah kita ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan, Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum kecuali dengan kaum itu mengubah dirinya. Memang semuanya dengan kekuatan Allah, tapi kita harus mengambil langkah pertama itu gitu ya. Sepanjang apapun jalannya, kita harus melangkahkan langkah yang pertama. Tanpa langkah pertama itu nggak ada langkah kedua, nggak ada langkah ketiga, nggak ada langkah keempat dan seterusnya gitu. Dan semakin lama berada di dalam keterpurukan, menurut teteh ya, itu salah satu, bukan yang paling, tapi salah satu bentuk self hate kepada diri sendiri ya. Karena itu akan menjerumuskan. Waktu itu, time is ticking, waktu itu berjalan terus. Kalau nggak sekarang terus mau kapan lagi gitu, mau sampai kapan sih nelangsa kayak gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa? Allah menginginkan kebaikan buat kita, Allah menginginkan kemudahan bagi kita, Allah menginginkan surga bagi kita. Nggak ada yang sayang sama kita melebihi sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama kita tuh nggak ada. Jadi seberat apapun ujiannya gitu ya, kita ngelihatnya
kalau kita mau untuk berjuang, Allah itu akan mendampingi kita, Allah akan menolong kita, dan Allah akan melapangkan hati kita, sehingga kita akan berpindah yang awalnya dalam keterpurukan, kita akan berada di atas kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan ampunan, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan bukan hanya kemenangan di dunia ya, tapi kemenangan hingga ke surga. Allah a'lam bishawab. Mungkin itu kali ya, insyaallah. Barakallahu fiik Teh Karin. Wa barakallahu fikum. Allah a'lam bishawab, Ya insyaallah. Allah, semoga kita semua. Ini kalau tadi kan aku bridgingnya ini pesan buat teman-teman di luar ya. Sebenarnya buat yang di dalam studio juga ya kayak semuanya. Semoga kita senantiasa dimudahkan juga untuk terus ada di kondisi iman yang baik ya Teh, dan selalu ingat sama Allah. Dan mungkin itu jadi penutup podcast kita pada hari ini. Makasih banyak Teh Karin atas waktunya Sama-sama hari ini. Aska dan adik-adik juga yang lain ya, yang udah nyiapin semuanya, Insyaallah. Dan makasih banyak juga teman-teman viewer yang udah mantengin kita terus sampai akhir. Insyaallah masih ada banyak lagi bincang isu yang akan menanti. Pantengin terus aja akun teman-teman ini. Dan aku Aska sebagai sebagai teman bintang, sebagai host pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.